Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah, perkenalkan nama saya Vanessa Nur Alia. Hari ini saya akan mengajar mengenai beriman kepada hari akhir. Sebelum itu kita akan membahas mengenai dalil akli. Apa itu dalil akli? Dalil akli ialah yang bisa dijelaskan dengan akal, karena dia merupakan arti dari akli. Para pakar ilmu pengetahuan menegaskan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas. Suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4.000 ton. Lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati. Nah, disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Lalu dalil naklinya ialah Quran surah Al-Araf ayat 187 yang artinya, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lalu peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Alam barzah yang pertama, yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur ini, manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, dan keindahan, dan segala kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Maka pertanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan, siksaan, maka menandakan di akhirat manusia itu akan masuk neraka. Kemudian yaumul ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Kemudian yaumul hasyr, yakni hari di mana digiringnya manusia itu ke padang mahsyar setelah dia dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar manusia itu dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Malaikat pencatat perbuatan manusia akan menunjukkan kepada masing-masing orang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada catatan yang salah, apalagi catatan bohong, karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan berbicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Malaikat sebagai pengawas, kita semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang memilikinya. Lalu yaumul mizan, yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan oleh seempunya selama hidup di dunia. Kemudian surat, yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Shiratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, maka jalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tapi jatuh ke jurang neraka. Kemudian yaumul zazah, surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan di kebahagiaan di hari akhir.
Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambar kenikmatan di surga sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hud, artinya adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatkanlah dia di dalam surga, neraka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Nah, seperti itu. Lalu sebaliknya, ketika seseorang itu selama hidupnya selalu melakukan keburukan, maka neraka ialah tempatnya, di mana di sana dipenuhi dengan penderitaan, siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya tanda-tanda terjadinya hari akhir. Sudah banyak terjadi tanda-tanda mengenai hari akhir yang terjadi di masa ini. Namun sebelum itu kita lihat terlebih dahulu hari akhir itu ada pembagian hari akhir. Pertama itu kiamat sugro, yaitu kiamat kecil seperti kematian. Adapun tanda-tandanya hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Banyak orang yang tidak malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa, salah atau malu. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jemaahnya. Semakin banyak generasi muda dan pergaulan bebas. Banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam kemaksiatan. Ilmu agama tuh sudah diabaikan. Korupsi merajalela, LGBT di mana-mana. Kemudian semakin sedikit orang yang mengimani dan membaca Al-Quran, bahkan banyak yang datang ke majelis taklim hanya untuk sekadar ngumpul-ngumpul. Kemudian banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja, seperti mereka sibuk mencari uang sementara ibadah dilupakan, seperti itu. Kemudian tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Tanda-tandanya satu ialah turunnya Dajjal. Terkait dengan Dajjal ada beberapa cara agar bagaimana kita bisa terhindar dari fitnahnya Dajjal. Yang pertama ialah diperkenankan untuk menghafal 1-10 awal ayat di dalam Quran surah Al-Kahfi, kemudian 1-10 di akhir. Lalu setiap sholat setelah fil alamina innaka hamidum majid, maka disunnahkan membaca Allahumma inni a'udzubika minal azabil jahannam, yang artinya ya Allah, lindungi aku dari siksa neraka jahanam. Kemudian azabil qabri, ya Allah, lindungi aku dari siksa kubur. Kemudian fitnatil mahyah wa mamat, fitnah ketika aku hidup dan fitnah ketika aku mati. Dan wa min fitnatil masihid dajjal, fitnah dari sihir Dajjal. Kemudian munculnya binatang melata yang aneh. Matahari terbit dari sebelah barat, tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya. Kemudian keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Nah, selanjutnya hikmah atau perilaku yang mencerminkan bahwasannya kita itu beriman kepada hari akhir, diantaranya menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak tercela, kemudian meningkat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbanyak zikir dan bersalawat, kemudian selalu membaca Al-Qur'an, dan yang terakhir bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.